wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Kelas? 4 orang. 4 orang. Kenapa kok bisa nggak hadir? Sakit katanya. Sakit. Ada suratnya atau bagaimana? Ada. Ada suratnya ya. Oke, baik. Temannya sakit, kita doakan temannya yang sakit semoga segera sehat ya. Amin. Oke, baik, kita Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih. Dandi sudah memimpin doa ya. Kita lanjutkan sekarang itu adalah apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang akan kita bahas hari ini bisa kalian lihat di depan ya. Yang akan kita bahas kompetensi dasarnya sekarang ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu adalah pada kompetensi dasar 3.3 mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif dan persuasif. Ini pada level pengetahuan. Kemudian nanti di level keterampilan atau pada yang keempat menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Nah, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru akan bacakan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah kalian ini lulusan SMK itu diharapkan untuk mampu setelah tamat itu bekerja. Jadi diharapkan kalian ini setelah belajar ini nanti banyak manfaatnya ya yang kita dapatkan. Seperti misalnya kita mengerti paragraf deskriptif, paragraf naratif, argumentatif, persuasif. Contohnya misalnya ya, contohnya sebelum kita lanjut ke materi ya. Contoh paragraf persuasif ini sering kita dengarkan ini paragraf persuasif di kehidupan. Kayak contoh misalnya kita pergi ke toko HP. Nah, penjual itu ya pasti nawarin barangnya ke kita itu dengan bahasa yang rayuan maut istilahnya ya. Ya kan? Ya. Sepertinya gimana supaya pembeli itu tertarik gitu. Atau gimana supaya pembeli itu akan membeli gitu, harus membeli apa yang dijual itu. Nah, kalimat yang digunakan oleh promotor di penjual HP atau di tempat-tempat orang jual apa namanya itu jual barang lah gitu, itu sebenarnya kalimat yang mereka gunakan itu adalah kalimat persuasif. Ada juga kalimat deskriptif dan lain-lain. Tapi pernah nggak dengar kalimat yang ini sebelumnya di pelajaran bahasa Indonesia mungkin? Pernah ya? Pernah. Oke. Kalau kalian pernah mendengar di bahasa Indonesia, berarti kita akan lebih mudah lagi mempelajarinya di sini. Hanya saja di sini kita akan gabungkan gitu paragraf deskriptif naratif yang kita buat ini akan kita tuangkan atau hasilnya itu kita tulis di dalam aplikasi Microsoft Office Word. Kalau di bahasa Indonesia kan kita membuat paragraf ini nulis ya, nulis pakai pulpen. Nah, kalau sekarang kita membuat paragraf ini nanti menganalisis contohnya, kemudian hasilnya itu kita tuangkan di komputer atau menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Kita buat paragraf deskriptif seperti apa, naratif seperti apa, persuasif seperti apa. Paham ya? Oke, jadi sebelum kita mulai, Pak Guru akan membagikan ini, membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan bisa kalian atur sendiri ya. Jangan ada yang ngumpul, yang pintar dengan yang tidak pintar. Nah, jadi semuanya sama. Jangan yang tim 1 maunya berkelompok sama yang tim 2 gitu. Paham ya? Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Silakan. Jadi tugas kalian hari ini ya akan menganalisis atau membuat sebuah contoh paragraf ya
Ini LKPD-nya Pak Guru bagikan ke kalian. Sekarang Pak Guru bagikan, kemudian kalian perhatikan materinya kan Pak Guru sudah kirim di Google Classroom ya. Bahwa kalian bawa HP? Bawa, oke. Ada yang nggak bawa? Kalau yang nggak bawa, sekarang Pak Guru kasih kalian menggunakan ini tab ya, bisa dimanfaatkan tabnya juga. Kan Pak Guru bagikan satu kelompok itu mendapat 2 tab untuk melengkapi. Kemudian nanti setelah Pak Guru bagikan tabnya dimanfaatkan untuk mencari ini ya, contoh, untuk mencari bahan gitu, mencari referensi. Misalnya paragraf deskriptif seperti apa, paragraf argumentatif seperti apa, dan seterusnya. Kemudian nanti kalian tulis jawabannya di sini ya, di LKP, di lembar kerja yang sudah Pak Guru siapkan ini. Kemudian setelah itu nanti setelah kalian ada yang menuliskan di sini di LKPD-nya ini, kemudian ada juga yang menuliskan hasilnya di Microsoft Office Word. Paham semuanya? Ya. Oke. Baik, Pak Guru akan bagikan kalian LKPD-nya ya. Materinya sebenarnya sudah ada di Google Classroom. Ini untuk kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 2, silakan. Kemudian ini untuk kelompok 3 ya. Supaya gampang nanti mencari. Ini bisa ditempatkan. Kemudian ini juga akan dimanfaatkan untuk mencari contoh paragraf ya. Silakan dicari, kemudian ditulis jawabannya. Ada yang menulis jawaban. Jawabannya tolong ditulis ya. Waktu kan? Tolong jawabannya ditulis ya. Kemudian yang satunya lagi tugasnya menulis di Microsoft Word. Silakan. Silakan dikerjakan ya. Semuanya harus bekerja sama. Kemudian setelah selesai tugas ini, kita akan presentasikan hasilnya. Satu kelompok menyebutkan atau menjelaskan satu contoh. Jelas ya? Misalnya kelompok 1 menjelaskan contoh paragraf deskriptif seperti ini. Kemudian nanti ada tanggapan dari kelompok lain, sudah pas apa bagaimana? Jelas? Cocok apa enggak paragraf yang dibuat? Kalian komentari ya. Nah, kemudian kelompok yang lain juga nanti akan menjelaskan tentang paragraf, misalnya persuasif. Saya menjelaskan paragraf persuasif gitu. Kemudian nanti kelompok lain setelah kalian presentasi dikomentari oleh kelompok lain. Silakan ya. Semua harus bekerja sama, jangan sampai ada yang bermain-main. Sekarang kita akan melakukan sesi presentasi ya. Siapa dulu yang siap kelompoknya untuk presentasi? Oke, baik, kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan salah satu dari contoh paragraf yang sudah dibuat. Silakan berdiri ya. Oke, tolong dibuka dulu ya. Paragraf deskripsi. Saya sekolah di SMK 3 Solo dan mengambil jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Tinggi badan saya 156 cm dan berat badan saya 48 kg. Saya termasuk orang yang mudah marah dan juga mudah memaafkan. Warna kesukaan saya putih dan hitam karena merupakan warna netral. Makanan kesukaan saya adalah ayam goreng. Contoh paragraf argumentatif. Akhir ini tidur saya sering larut malam karena tugas sekolah menumpuk. Itu pun membuat saya sering bangun kesiangan. Saya susah menerima materi dari guru. Oleh sebab itu, saya ingin lebih rajin dalam mengerjakan PR agar bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dan tentunya disertai doa dan usaha. Oke, cukup. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi contoh dari paragraf deskripsi tadi dan paragraf argumentatif? Gimana menurut kalian? Sudah tepat? Tepat? Tepat. Apa alasannya tepat?
Yang pertama, paragraf deskriptif yang tadi karena apa? Kenapa kira-kira? Ya. Oke, silakan Nasrullah. Karena di paragraf deskriptif yang dibacakan Saputra tadi memiliki ciri-ciri dan spesifikasi dari apa yang dia deskripsikan. Oke, sangat tepat ya. Ya, sangat tepat yang disampaikan oleh Nasrullah teman kalian ya. Jadi yang disampaikan oleh Saputra tadi tepat sekali karena dia menjelaskan atau merincikan, ya kan? Menjelaskan kenapa dia menjelaskan yang pertama itu deskripsi tentang dia bersekolah di SMK Negeri Tiga Selom dan seterusnya. Dia deskripsikan atau dia jelaskan. Jadi sesuai dengan ciri-ciri ya teman. Oke, baik. Kalau sudah paham semuanya, selanjutnya kita akan menyimpulkan ya kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Silakan dari apa yang kita pelajari hari ini. Kita mempelajari tentang contoh-contoh paragraf deskripsi, terus hadir dan lainnya. Oke, betul ya. Jadi hari ini itu kita sudah mempelajari paragraf deskriptif atau deskripsi, kemudian argumentatif, naratif, dan persuasif. Ada yang tahu? Coba bisa diulangi mungkin. Siapa yang bisa menjelaskan paragraf deskripsi itu seperti apa? Ada? Oke, Nasrullah. Paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang menceritakan tentang sesuatu benda ataupun ciri-ciri benda. Oke, bagus ya. Benar ya semuanya? Ya. Oke, silakan diulangan dulu. Oke, benar tadi yang disampaikan oleh Nasrullah. Kalau deskripsi itu menjelaskan ciri-ciri, ya, menjelaskan. Kemudian kalau yang kedua naratif atau argumentatif dulu. Gimana tadi yang disampaikan? Oke, Saputra silakan. Sebuah paragraf yang gagasan utamanya disampaikan berupa pendapat, ide, maupun ulasan. Bagus sekali yang disampaikan oleh Saputra. Jadi paragraf bias argumentatif itu adalah pendapat ya, pendapat tentang orang itu, tentang sesuatu. Kemudian nanti di akhirnya ada terdapat sebuah kesimpulan, ya kan? Ya. Nah, untuk selanjutnya paragraf yang tadi kan argumentatif sudah ya. Kalau naratif seperti apa? Oke. Yang paragraf naratif adalah jenis keterangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa. Oke, betul ya? Jadi kalau paragraf yang narasi itu kesimpulannya adalah ada urutan kejadiannya atau ada urutan waktunya atau ada urutan peristiwanya. Paham ya? Ada urutan peristiwa di sana. Misalnya ada sebuah berita banjir, banjirnya dimulai dari kapan, kemudian jam berapa, harinya hari kapan, kemudian setelah itu ada apa lagi yang terjadi. Jadi ada urutan waktunya. Jelas ya? Jelas. Nah, kemudian yang terakhir tadi kalimat yang belum, udah semua ya? Jelas. Oke, jadi itu semua kembali lagi saya pertegas lagi ya, kita perjelas lagi. Jadi tadi kita sudah belajar tentang paragraf deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif. Dimana kalau paragraf deskriptif ini adalah paragraf yang berguna untuk menjelaskan ya, menjelaskan sesuatu. Kemudian paragraf naratif itu adalah paragraf yang menceritakan sebuah kejadian. Ada urutan kejadiannya atau ada urutan waktu. Jelas ya? Kemudian kalau paragraf yang argumentatif itu adalah pendapat. Nanti di akhirnya terdapat sebuah kesimpulan. Paham? Kemudian untuk yang terakhir nanti adalah yang persuasif. Kalau yang persuasif tadi adalah paragraf atau sebuah ajakan gitu. Kalimat itu mengajak seseorang. Seperti yang disampaikan oleh Nasrullah tadi. Kalau paragraf persuasif itu, mari kita berolahraga. Nah, ada kata mengajaknya. Mari kita menjaga bumi supaya bumi kita ini tidak terjadi musibah gitu. Misalnya jangan membuang sampah di sembarang tempat.
Ini kan kalimat persuasif. Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Demikian tadi kita sudah belajar tentang 4 jenis paragraf ya. Kalian juga tadi sudah menuliskan paragraf itu di Microsoft Office Word ya. Untuk selanjutnya nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan belajar tentang Microsoft Office Word, tapi pada kompetensi dasar yang keempat yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah Kata. kata